Air mata sang kompol. Saudara-saudaraku yang terkasih, Divisi Propam Mabes Polri telah menggelar sidang kode etik kemarin dan sudah memutuskan untuk memberhentikan dengan tidak hormat Komisaris Polisi Kosmas Kajugai dari kedinasan di Kepolisian Republik Indonesia. Tentu keputusan ini menimbulkan berbagai reaksi publik. Banyak orang tidak bisa menerima keputusan ini karena melihat ini sebagai bagian dari peradilan yang menyesatkan. Kompol Kosmas bukanlah orang yang berdiri sendiri dalam peristiwa ini. Beliau adalah bagian dari sebuah sistem komando, yang mana beliau melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan. Karena itu mestinya, kalau kita bicara soal keadilan, mestinya pimpinan-pimpinan beliau ini juga yang harus bertanggung jawab terhadap kasus ini. Lalu yang berikut, ada yang menilai bahwa PTDH ini terlalu berat, ya, tidak mempertimbangkan jasa dan pengorbanan seorang Kompol Kosmas bagi bangsa dan negara. Ya, beliau prajurit aktif yang sudah banyak berjasa untuk bangsa dan negara, melaksanakan penugasan-penugasan operasi di daerah konflik seperti di Ambon, di Poso, di Papua, bahkan menjadi pasukan perdamaian di Timur Tengah, dan itu adalah totalitas dedikasi beliau untuk bangsa dan negara. Mestinya ini juga dipertimbangkan ya dalam persidangan sehingga tidak serta-merta menjatuhkan keputusan PTDH. Di sisi lain, ya perlu juga untuk melihat rationing, alasan mengapa Kompol Kosmas berada di dalam mobil rantis bersama dengan anggota yang lain. Itu semata-mata adalah upaya atau bagian dari upaya untuk menyelamatkan diri dari amuk massa. Karena itu tidak pernah ada niat ya untuk melakukan kecurangan atau untuk mencederai atau untuk menghilangkan nyawa orang lain. Berada di dalam mobil rantis adalah upaya untuk menyelamatkan diri dari amuk massa. Ini yang menurut publik harus dicermati oleh kepolisian sehingga tidak menjatuhkan keputusan yang seperti kemarin. Tetapi saudara-saudara, keputusan sudah diambil dan Kompol Kosmas masih diberi waktu untuk mengajukan banding. Kita nonton kemarin di televisi, beliau menyatakan untuk berpikir-pikir dulu, berdiskusi dulu bersama keluarga sebelum memutuskan untuk mengajukan banding atau tidak. Kita dukung Kompol Kosmas bersama keluarga agar kuat menerima situasi ini dan semoga diberikan jalan terbaik ya dalam situasi yang pelik ini. Saudara-saudara, satu hal yang saya lihat kemarin ya dalam tayangan televisi adalah soal air mata yang tumpah. Kompol Kosmas ketika diberi kesempatan untuk berbicara dengan sangat pelan menyampaikan kata demi kata dan memang diakhiri dengan air mata. Ini bukan air mata biasa, sahabat-sahabat. Ini air mata yang penuh makna. Mestinya air mata itu tumpah di medan konflik. Mestinya air mata ini gugur di medan-medan penuh perjuangan. Ya, di Aceh, di Poso, di Ambon, di Papua, di mana Kompol Kosmas pernah bertugas atau ditugaskan di situ. Tetapi setiap kali penugasan beliau selalu melaksanakan dengan sangat baik ya dan selalu pulang dengan kepala tegak dan dengan kebanggaan yang luar biasa sebagai seorang prajurit. Setiap penugasan selalu dilaksanakan dengan baik. Walaupun ya ketika di medan konflik nyawa adalah taruhan. Bahkan pernah kena peluru ya di bahu bagian kiri. Tetapi itu adalah risiko dari tugas beliau sebagai seorang prajurit dan beliau selalu menyelesaikan dengan baik dan pulang dengan kepala tegak. Tetapi air mata justru tumpah ya
tidak di medan konflik, tetapi air mata ditumpah di ibu kota, di dalam ruang yang ber-AC, di hadapan rekan-rekannya sendiri. Ya, air mata itu tumpah. Mengapa? Kompol Kosmas sangat mencintai Kepolisian Republik Indonesia. Kompol Kosmas sangat membanggakan institusi Polri, karena itu ia memutuskan untuk bergabung dan mendedikasikan dirinya menjadi bagian dari Kepolisian Republik Indonesia. Tetapi dalam situasi seperti kemarin, beliau merasa bahwa beliau seperti berjalan sendiri, seperti berjuang sendiri. Rumah yang membesarkannya ya tidak menjadi bagian dari konflik yang beliau alami. Bahkan dalam tanda petik, Kompol Kosmas mungkin saja dijadikan tumbal oleh sebuah konspirasi campur baur politik, hukum, dan seterusnya. Dan ini memang ramai sedang diperbincangkan di ranah publik, ya, bahwa peradilan ini memang sangat penuh tekanan. Ada tekanan publik, karena itu kita butuh simbol untuk meredam tekanan itu. Simbol itu yang dinamakan tumbal, dan karena itu harus dicari tumbal. Mau tidak mau, ya, Kompol Kosmas berada di dalam barisan itu, dan beliau harus menerima risiko itu. Dan ya, ini putusan sudah diambil, tetapi air mata itu selalu punya makna. Ya, seorang prajurit biasanya jarang menangis, tetapi ketika ia menangis di ruang persidangan kemarin, ini tangisan yang penuh makna. Air mata ini tidak murah. Ya, ini air mata yang sangat mahal. Dan saya sangat terharu ketika menyaksikan Kompol Kosmas sampai meneteskan air mata. Ini luar biasa. Ini bukti kecintaannya terhadap institusi Kepolisian Republik Indonesia. Ini bukti sayangnya beliau terhadap lembaga kepolisian. Tetapi pada akhirnya beliau harus sendiri. Beliau harus berjuang sendiri, ya, di saat ada problem yang dihadapi. Ya, kita tetap doakan dan dukung agar Kompol Kosmas bersama keluarga bisa menerima kondisi ini, dan kita menyerukan kepada Bapak Kapolri, kepada Bapak Presiden, ya, kepada Bapak Wakil Presiden, semua petinggi di Republik ini untuk bisa melihat lagi kasus ini, bisa mempertimbangkan lagi hukuman yang diberikan kepada Kompol Kosmas, karena dia sedang melaksanakan tugas negara. Karena itu negara mestinya hadir untuk melindungi beliau. Beliau sedang melaksanakan penugasan, melaksanakan komando yang diberikan oleh pimpinan. Mestinya pimpinan juga hadir bersama dengan beliau. Bukan cuma beliau yang menanggung akibatnya, sedangkan yang lain merasa tidak bersalah apa-apa, ya. Karena itu mari kita dukung agar keadilan bisa berpihak pada Kompol Kosmas, dan semoga ini menjadi pembelajaran yang penting bagi kita semua, khususnya bagi reformasi dan pembenahan di tubuh Kepolisian Republik Indonesia. Demikian saudara, tetap sehat, Tuhan memberkati kita.